Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rumah Mila, masih dalam pembahasan yang sama, yaitu kisi-kisi matematika untuk PTS 1, ya kan. Ini yang part 2-nya. Yang part 1-nya kemarin tentang barisan dan pola bilangan, sekarang part 2-nya tentang koordinat polar. Oke, silahkan, selamat menyaksikan. Semangat PTS Matematika, semoga hasilnya memuaskan. Enjoy this video. Soal yang pertama adalah absis dan ordinat dari titik P 9, min 12 adalah, oke, di sini kita jawab ya. Di sini katanya yang ditanya adalah absis dan ordinatnya. P, kita tulis lagi dulu. P-nya adalah 9, min 12. Yang dimana kita tahu bahwa titik koordinat itu adalah X, Y. Oke, kemudian sekarang kita ingat-ingat lagi, absis itu berada di sumbu apa? Absis itu sumbu X, sedangkan ordinat berada di sumbu Y. Maka absisnya, karena 9 adalah X, berarti absisnya adalah 9. Dan ordinatnya berarti min 12. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah, nah nanti kalian disediakan gambar koordinat. Nah nanti kalian pertama suruh tentukan koordinat titiknya. Berarti kita tentukan dulu koordinat titik A, itu ada di mana. Ingat ya, koordinat itu X, Y. Misalnya A, X, Y. Berarti di sini kita lihat yang A. Yang A di sini ada di mana nih? Di sebelah kiri, berarti negatif ya. Negatif 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Negatif 5, Y-nya ke atasnya sekarang. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalnya memang tidak jelas gambarnya, silakan dihitung aja nih kotak-kotaknya nih. Garisnya ini ada berapa? Gitu ya. Oke, yang B-nya adalah X-nya dulu, X-nya berarti yang sebelah sini, X-nya ada di 1, Y-nya ada di 1, 2, 3, 4, berarti 1,4. Kemudian yang C-nya, C-nya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 5 X-nya, Y-nya berarti ke sini, 1, 2, 3, 4, nih 4 ya, berarti 5,4. Dan terakhir, yang D berada di 0,9. Nah, kalau dia ada di sumbu X kayak gini, atau di sumbu Y nempel begini, maka kalau di sumbu Y berarti X-nya yang 0, karena dia nggak ke samping ya kan, berarti X-nya 0. Kalau dia ada di sini misalnya, berarti ini Y-nya nanti yang 0, karena dia nggak ke atas, gitu. Oke, ini jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3, katanya tentukan kuadran titik A, B, C pada gambar nomor 2. Berarti di sini kita tentukan kuadrannya. Kalian harus tahu cara menentukan kuadran. Di sini ada kuadran 1, sebelah sini daerah sini kuadran 2, daerah sini kuadran 3, daerah sini kuadran 4. Maka yang A ini ada di kuadran 2. Berarti yang B ada di kuadran berapa? Yang B ada di kuadran 1. Yang C ada di kuadran 5,4, ada di kuadran 4, gitu kan? Nah, yang D ini ada di sini nih. Dia antara 3 sama 4. Di manakah dia? Dia tidak pada kuadran. Atau bisa ditulisnya adalah di sumbu Y bawah. Jadi di sumbu Y yang bawah. Bisa ditulis seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 4. Yang nomor 4 soalnya gini. A min 3,2 berada di kuadran berapa dia? Kuadran 1, 2, atau 3? Masih ingat dengan kuadran? Kalau kuadran 1 ada di positif sama positif ya kan? X-nya positif, Y-nya positif. Kalau kuadran 2 ada di X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 negatif dengan negatif. Dan kuadran 4 yang terakhir, X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti kalau ini kita lihat, X-nya dia negatif sama positif. Negatif sama positif berarti berada di kuadran 2. Kalau kalian tidak hafal ini, berarti kalian harus menggambar.
32 ada di mana? Oh, ada di sini, ya kan? Berarti dia ada di kuadran 2. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada soal nomor 5, kuadran 2 berada di sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya kuadran 2 nih berada di sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang positif. Jadi dilihat di sininya, kalau kuadran 2 itu sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Gitu. Kemudian yang nomor 6, Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian ke utara 3 langkah. Jika titik awal Dika berada di 1,1, maka koordinat Dika sekarang adalah nih. Kita gambar ilustrasinya. Ini adalah timur ya kan. Ini barat, ke bawah ini selatan, ke atas ini adalah utara. Gitu kan? Ini yang horizontal masih adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Sekarang kita lihat dia berjalan 4 langkah ke timur. Kalau dia mulainya dari 0,0 berarti nyampenya di 4, tapi dia mulainya dari 1,1. Ini ke atas ya. 1,1 misalnya di sini 1, di sini 1. Berarti dia mulainya dari sini nih. Terus dia jalan ke sini 4 langkah. Gitu kan? Ini berarti kan geser dia. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini berarti ada di 5. Kemudian dia jalan ke atas 3. Ini 4. Ke atas 3, 1, 2, 3, 4. Ini ada di 4 berarti. Nah, berarti dia ada di sini nih. Ada di sini. Ada di 5,4. Nih, 5,4. Atau sama aja kayak kalian nulisnya berarti 4,3 ditambah 1,1. Jadinya ya 5,4. Gitu. Jadi jawabannya adalah 5,4. Sekarang nomor 7. Nomor 7 soalnya adalah gambarlah titik-titik koordinat A 7,9, B min 4, min 2, dan C 12,13. Kemudian membuka titik-titiknya dan bangun apa yang terbentuk. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat koordinatnya dulu. Ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Lebih baik kalau kita kerjakannya di buku berpetak, jadi enak nomorinnya 1, 2, 3, 4 sesuai dengan garisnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada buku berpetak, maka harus jaraknya tuh harus sama antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai yang satunya misalnya di sini, yang duanya ada di sini. Kan jauh sama yang ini beda. Jadi harus buat yang sama gitu. Oke, kemudian kita gambar. Cara menggambarnya adalah kita tentukan dulu nih. Kita lihat dulu, A-nya 7,9. Berarti X-nya 7, Y-nya 9. Kita lihat X-nya 7, berarti di sini ya. Terus Y-nya 9, berarti di atas nih. Ini kalau saya perpanjang garisnya, ternyata kurang ya. Saya perpanjang dulu nih garisnya. Saya di sini ada 9, gitu kan? Nah, berarti Y-nya 7, X-nya 9. Berarti kalau misalnya itu kalian titik-titik aja dulu. Titik, pakai titik-titik bantu. Terus ini dari sini ke sini. Nah, lurus gitu kan ya. Ketemulah nih di sini. Jadi ini adalah titik A. Nah, kemudian kita lihat titik B, min 4, min 2. Min 4 di sini, min 2 ke bawah berarti ya. Min 2 di sini. Nah, berarti sebelah sini. Min 4, X-nya 4, 2-nya yang Y-nya. Berarti titiknya yang sebelah sini. Ini titik B. Kemudian yang C, 12, min 13. Nah, di sini 12 pada X, berarti masih ke samping lagi nih, saya perpanjang. Ini jadi 9, 10, 11, 12. Sebelah sini ya 12. Kemudian Y-nya min 13, berarti ke bawah. Berarti ini saya panjangin lagi nih. Min 9, min 10, min 11. Anggaplah di sini 13 ya. Karena ternyata nggak muat. Anggaplah di sini min 13. Nah, berarti di sini kita tarik titik. Kemudian ini kita titik. Ketemulah di sini kan tuh. Jadi ini adalah yang C. 12, min 13. Ingat ya, kalau C misalnya 12, min 13, ini berarti yang X. Yang X itu berarti yang horizontal. Horizontal itu apa? Horizontal itu yang tidur. Kalau yang ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal. Vertikal itu yang berdiri.
Berarti ini Y, ini X, gitu ya. Udah nih, kita udah dapet kan. Pakai titik-titik ini nggak apa-apa, pakai titik bantu. Kemudian kita tarik garis. Katanya kan hubungkan titik-titiknya dan bangun apa yang terbentuk, berarti kita tarik garis. Sulit ternyata untuk menggambar lurus di Paint-Tab. Iya, gitu. Ini kita hubungkan. Kemudian ini kita hubungkan. Nah, jadilah segitiga gitu lah ya. Ini jadilah segitiga. Ternyata bangun yang terbentuk adalah segitiga. Baik, sekarang kita bahas nomor 8. Nomor 8 soalnya adalah M titik tengah ruas garis AB dengan koordinat titik A min 8, min 11 dan B 18, min 15 koordinat titik M adalah, nah M-nya ini kan titik tengah ya katanya. M adalah titik tengah, berarti yang ditanya adalah titik tengah. Sekarang kita tulis dulu A min 8, min 11. Kemudian B-nya 18, min 15. Kita tentukan mana yang X1 dan mana yang Y1. Ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jangan sampai ketukar ya. Karena koordinat adalah X, Y, maka X1, Y1, X2, Y2. Jangan X1, X2, Y1, Y2. Salah. Yang benar adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Oke, sekarang titik tengah. Titik tengah itu rumusnya apa sih? Titik tengah rumusnya adalah X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Sekarang kita masukkan X1-nya ke rumus. X1-nya berapa? Minus 8. Ditambah X2-nya 18 dibagi 2. Sekarang Y1, Y1-nya min 11 ditambah Y2-nya min 15 dibagi 2. Maka P min 8 tambah 18. Punya hutang 8, dibayar 18, berarti sisa 10. Dibagi 2, min 11 ditambah min 15. Punya hutang 11. Ngutang lagi 15. Jadi hutangnya bertambah, jadi 26. Dibagi 2. Maka P-nya adalah 10 bagi 25, ya kan? Min 26 bagi 2 adalah min 13. Jawabannya adalah 5, min 13. Oke, ini adalah jawaban nomor 8. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Saya hapus dulu. Yang nomor 9 ini, apa soalnya? Nomor 9. Sekarang kita nomor 9. Koordinat polar untuk koordinat kartesius. Oh, yang ini ya. Koordinat polar untuk koordinat kartesius. Jadi yang ditanya adalah dari koordinat. Dia dari koordinat kartesius akan kita ubah menjadi koordinat polar. Koordinat kartesiusnya N 9 akar 3, 9. Jadi koordinat polarnya apa nih? Apa koma apa gitu kan? Nah, di sini kita bisa jawab bahwa X sama dengan 9 akar 3 dan Y-nya sama dengan 9. Kita lihat di sini. Yang X-nya berarti kan 9 sama dengan A kan, atau A sama dengan 9. Berarti yang X-nya A akar 3 yang ini kan nih. Ya kan? Berarti X sama dengan A akar 3, yang Y-nya sama dengan A. Berarti dia pakai rumus yang sudutnya 30 derajat. Maka di sini udah tahu sudutnya 30 derajat. Kemudian tinggal cari R-nya. R-nya katanya 2 kali A. 2 kali 9, yaitu 18. Berarti di sini adalah 18,30 derajat. Jadi kalau ini harus hafal nih. Dia ada di, kalau X-nya A akar 3, kalau Y-nya A, dia pakai sudut 30, atau 45, atau 60. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 18,30 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini koordinat A min 6,5, B 6,6, dan C min 5,6. Hitung titik beratnya. Oke, yang ditanya titik berat. Kita tulis dulu lagi aja titik-titiknya. Ya kan, biar mudah nanti. Oke, C-nya min 5,6. Nah, sekarang kita tentukan.
Ini adalah XA, YA, ini adalah XB, YB, ini adalah XC, YC. Jangan lupa kalau dia adalah X, Y. Jadi jangan XX, YY, ZZ, tapi XY, XY, XY. Tinggal lihat kalau dia A berarti XA, kalau dia B berarti XB. Apa rumus titik berat? Rumus titik berat adalah XA ditambah XB ditambah XC dibagi 3. YA ditambah YB ditambah YC dibagi 3. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. XA-nya berapa? Min 6. XB-nya 6. XC-nya min 5 per 3. YA-nya berapa? 5. YB-nya 6. YC-nya 6 per 3. Maka G-nya adalah 6. Punya utang 6. Dibayar 6. Habis. Sisa min 5 per 3. 5 tambah 6 tambah 6. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 6. Berapa? 11 tambah 6, 17. 17 per 3. Apakah dia bisa disederhanakan? Tidak. Jadi cukup jawabannya sampai di sini. Jadi kalau tidak bisa disederhanakan, ya udah biarin aja dibentuknya pecahan. Nanti tinggal disesuaikan dengan pilihan gandanya. Seperti itu.